Assalamualaikum, kali ini kita akan mengisahkan tentang dua saudara laki-laki yang curiga bahwa ibu mereka telah ditukar dengan seorang pasca operasi di wajahnya. Kecurigaan pun tiba bahwa wanita dengan kain perban di wajahnya yang membuat makanan dan tidur di kamar sebelahnya sama sekali bukanlah ibu kandung mereka. You are my mother! Daddy, no. I'm not filming if there's no phone. Film diawali si kembar Elias dan Lukas memiliki keluarga yang sangat bahagia dan harmonis. Mereka dengan bersemangat mendengarkan ibu mereka yang sedang menyanyikan lagu pengantar tidur untuk mereka. Sementara ayahnya hanya merekam video momen mereka saat mereka sedang tertidur. Tapi sayangnya, momen tersebut tidak terjadi lagi di masa sekarang. Si kembar sedang dalam perjalanan ke rumah pedesaan ibu mereka, dengan ayahnya yang mengantar mereka berdua. Elias menggambar sebuah keluarga mereka yang merindukan dan mencintai ibu mereka berdua. Ayah mereka pun melepas kepergian anaknya, tanpa bertemu dengan mantan istrinya yang sudah berpisah. Tak lama kemudian si kembar pun memasuki rumah dan mencari ibu mereka. Namun mereka tidak menemukan siapapun. Elias! Come on! Dan si kembar kemudian bertemu ibu mereka, dan terkejut bahwa ibunya mengenakan perban di wajahnya. Ibunya pun menjelaskan kalau ia tidak sakit, dan melakukan sebuah operasi plastik sedang berada di tahap pemulihan. Dan ingin menjadi sebuah rahasia kecil tentangnya, di dalam keluarganya. Dad didn't say anything. Singkat cerita, si kembar sudah berada di kamarnya dan membereskan barang bawaan mereka. Tak lama kemudian ibu mereka masuk ke kamar mereka dan memberikan sebuah hadiah untuk mereka berdua. Dan kemudian ibu mereka menjelaskan aturan selama mereka ada di rumahnya. Yaitu tidak boleh membuat kegaduhan dan masuk ke kamar ibunya dan juga lumbung gudang. Singkat kemudian Elias memberikan gambar yang ia buat saat perjalanan untuk ibunya. Saat mereka sedang di ruang makan, Elias ingin bermain bersama ibunya. Namun ibunya menolaknya karena merasa lelah. Di malam harinya ibunya menceritakan dongeng sebelum si kembar tertidur. Di saat mereka akan tidur, Elias meminta ibunya untuk menyanyikan lagu yang sering ia nyanyikan dulu. Namun ibunya menolaknya karena mereka sudah besar. Setelah ibu mereka pergi, Elias bertanya ada yang aneh dengan ibu mereka. Namun Lukas menjawab tidak ada yang aneh dengan ibu mereka. Lalu mereka menyanyikan lagu yang biasa ibu mereka nyanyikan untuk mereka dulu. Sementara ibu mereka hanya mendengar mereka bernyanyi di balik pintu kamarnya. Singkat cerita, keesokan harinya Elias dan Lukas bermain bersama, dan mereka melihat lumbung gudang yang ibu mereka larang. Namun Elias dengan rasa penasaran memutuskan untuk memasuki lumbung tersebut. Elias lalu pergi ke atas dan di sana ia menemukan sebuah tenda, dan beberapa mainan juga menemukan noda merah di dinding. Tak lama kemudian saat mereka keluar dari lumbung, ibunya menemukan mereka dan memarahi Elias, bahkan sampai mendorongnya dan membuatnya terluka. I didn't mean to get us in trouble. Lalu Elias pun bertanya tentang noda merah pada Lukas, namun Lukas mengatakan itu cat kayu. Di malam hari Elias bermimpi lumbung itu dan ia melihat sesuatu di sana, namun ia terbangun lalu mengompol, ia pun pergi keluar kamarnya. Dan mendengar ibunya sedang berbicara, ia mengeluh tentang kejadian yang dilalukan oleh anaknya. Ia pun merasa sudah tidak sanggup lagi dan ingin mengakhirinya. Ibunya menyadari keberadaan Elias dan ia masuk ke kamarnya dan Elias pun berpura-pura tidur kembali. Keesokan harinya saat si kembar di dapur, ibu mereka menerima telepon dan pergi ke kamarnya. Mereka mencoba menguping apa yang ibunya bicarakan, namun mereka tidak bisa mendengarnya. Say something. Hello? Singkat kemudian saat ibu mereka sedang bersantai menonton TV, si kembar diam-diam masuk ke kamar ibu mereka. Dan menaruh penyadap di bawah kasurnya, agar bisa menguping pembicaraan ibunya.
Tanpa diduga ibu mereka kembali ke kamarnya dan mereka dengan cepat bersembunyi. Ibunya pun melepas pakaiannya dan mulai berpose di depan cermin dan sambil menari di depan cermin. Sementara itu Elias memperhatikan ibunya yang sedang asik sambil menari. Lalu Elias pun menemukan gambarnya yang dibuang oleh ibunya. Beberapa saat ibu mereka memasuki kamar mandi sambil merokok, lalu ia pun mengganti perbannya. Sementara Elias masih bersembunyi di bawah wastafel yang tanpa disadari ibunya, Elias berada di bawahnya. Kemudian ibunya pun pergi melihat gambarnya di bawah lantainya, dan ia lalu menyobek gambarnya. Singkat waktu Lukas berpikir kalau ia bukanlah ibunya, namun Elias tidak mempercayai perkataan Lukas. Lalu mereka pun membanding foto baru dan lama ibunya, kedua foto itu memiliki warna mata yang berbeda. Tiba-tiba ibunya pun datang meminta maaf atas perbuatannya dan mengajaknya untuk makan. Singkat cerita malam harinya, Elias melihat video ibunya saat mereka masih tinggal bersama ayahnya. Namun tiba-tiba ibu mereka memaksa masuk lalu ia membangunkan Elias untuk meminta ponselnya. Karena telah mengadu yang tidak benar soal ibunya kepada ayahnya. Ibunya pun mengambil ponsel Elias dengan paksa, lalu menghancurkannya dengan wastafel. Pada saat tengah malam, Elias masih belum tidur dan ia pun pergi keluar kamarnya. Lalu ia mendengar musik dari kamar mandi yang terdapat ibunya. Dengan rasa penasaran diam-diam membuka topengnya. Tiba-tiba ibunya pun tersadar kemudian memegang tangan Elias. What is wrong with you? Elias pun berhasil melarikan diri dan kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian ibunya mencoba masuk ke kamar mereka, namun pintu kamarnya dikunci. Dan ibunya pun membuka paksa pintu tersebut dan berhasil mendobrak pintu kamarnya. Ibunya langsung memarahinya, dan Elias berkata kalau ia bukanlah ibu mereka. Mendengar perkataannya, ibunya merasa sangat marah. Bahkan ia menampar Elias. Loved us. Ibunya pun membawa Elias pergi ke kamar mandi dan menyiksanya sampai Elias mengakui kalau ia adalah ibunya. Singkat cerita saat ibunya di kamarnya ia merapikan kuku kakinya. Kulitnya pun terkelupas dan menarik semua kulitnya dan Elias pun terbangun. Lukas pun membangunkan Elias dan mengajaknya pergi malam itu, yang sedang turun hujan badai. Mereka menemukan sebuah rumah dan ia meminta pertolongan namun rumah itu kosong, dan memutuskan untuk memasuki rumah tersebut. Tidak berpenghuni juga tanpa listrik dan mereka memutuskan untuk beristirahat di rumah itu. Saat tengah malam Elias pun terbangun mendengar sesuatu dan langsung mencarinya. Dan tiba-tiba ia melihat makhluk aneh dan mendekati Elias. Dan tiba-tiba polisi pun datang membangunkan mereka. Singkat cerita mereka pun dibawa ke kantor. Elias mengatakan tentang ibunya yang menggunakan topeng dan mengaku sebagai ibunya. Promise. I won't let anyone hurt. Beberapa saat kemudian mereka pun diantarkan pulang ke rumahnya. Mereka pun tiba, ibunya berbicara yang tidak menggunakan perban. Ia meminta maaf yang telah lalai menjaga anaknya. Si kembar pun menguping pembicaraan ibunya dengan polisi. Polisi menanyakan tentang luka di bibirnya, namun polisi pun masih curiga dan tak percaya dengan jawaban ibunya. I don't know what to do sometimes. Saat polisi pergi, ia melihat Elias dan menatapnya seolah dia khawatir tentangnya. Singkat waktu ibu mereka memasuki kamar mereka dan si kembar pun berpura-pura tidur. Ibunya pun tengah menasihati atas kelakuan mereka malam itu. If you wanna be, hate me.
but I'm not going. Sebelum tidur, ibunya menelan obat tidur dan menangis mengeluarkan noda merah di wajahnya. Di pagi harinya ia pun terbangun, tangan dan kakinya diikat di tempat tidur dengan lakban. Lalu mereka datang mengintimidasi ibunya dan menanyakan ibu kandungnya. Kemudian Elias menunjukkan foto mata aslinya berwarna hijau dan bukan warna biru. Ia pun menjelaskan itu foto majalah dan ia memakai lensa warna. Elias berpikir ibunya berbohong, lalu ia pun mengambil air es batu dan menuangkannya. Jesus Christ! Elias masih belum percaya dengan jawaban ibunya, lalu ia menunjukkan gambar yang dirobek oleh ibunya. Mom's playing games with her Elias kids. mengatakan bahwa ibunya sekarang sangat berbeda, ibunya pun menangis tidak menjawabnya. Elias, please let me. Namun Lukas tetap menghasut Elias bahwa ibunya telah berbohong. Kemudian Elias pun pergi mencari lensa mata, tetapi ia pun tidak menemukannya. Dan Lukas mencari di tas ibunya, tapi ia pun juga tidak menemukannya. Hingga Lukas dan Elias pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Sebelum pergi, Elias masuk ke kamar ibunya dan membuka satu ikatannya karena kesakitan. Lukas pun datang melarangnya dan menyuruh Elias menutup mulutnya. Saat pergi, datanglah kedua polisi yang pernah ditemuinya, menanyakan ibunya. Namun Elias berbohong bahwa ibunya belum pulang, dan polisi itu pun pergi. Singkat cerita, Elias pun berbohong kepada Lukas agar ia bisa kembali ke rumahnya melihat isi tas ibunya. Ia pun menemukan lensa warna hijau yang dijelaskan oleh ibunya. Elias mengatakan Lukas telah berbohong, ia pun segera berlari dan membuka semua ikatannya. Elias meminta maaf kepada ibunya karena telah dihasut oleh Lukas yang membencinya. Lalu ibunya pun ingin menunjukkan ke suatu tempat kepadanya. Come on. Let's go. Saat malam harinya mereka pergi menuju gudang yang berada di ladang. Elias pun naik dan menunjukkan kepadanya noda darah dan menyuruhnya untuk melihatnya sehingga ia mengingat apa yang sebenarnya terjadi. I need you to think hard, honey. Ibunya mengingatkan Elias bahwa itu bukan salahnya, karena ia tidak sengaja mengambil nyawa saudaranya. Saat bermain dengan senjata api yang dimuat di gudang dan itu hanya kecelakaan. Karena tak sanggup, secara tidak sengaja Elias mendorong ibunya hingga terjatuh dari atas. Elias pun turun untuk memeriksa ibunya yang sudah mati. Lalu api di dalam gudang pun semakin membesar, melahap semua isi gudang tersebut. Lalu Elias pergi melarikan diri meninggalkan ibunya yang terbakar di dalam gudang. Singkat cerita, datanglah ibunya bersama Lukas di belakang Elias. Dan film pun selesai. Ending film ini adalah mengenai kondisi keluarga yang hancur setelah kehilangan putranya dan akhirnya berpisah dengan suaminya. Ditambah jarak dari sosok ibu karena perpisahan ini membuatnya semakin buruk. Perilaku Elias mengingatkannya pada kecelakaan tersebut. Ibunya pun menjadi kasar dan menghukum Elias karena berbicara dengan Lukas, yang sudah tiada sepanjang waktu. Di sisi lain, Elias mengalami traumatis di usia mudanya. Setelah kematian Lukas, dia menolak untuk menerima kenyataan dan membangun dunia fantasinya seolah saudaranya masih hidup. We're pretending.